إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن Arrahmanir الرحيم Rahim. مالك Malik يوم الدين yaumiddin. إياك Iyyaka نعبد na'budu wa وإياك iyyaka نستعين nasta'in. اهدنا Ihdinas الصراط siratal المستقيم mustaqim. صراط Siratal الذين ladzina أنعمت an'amta عليهم 'alaihim غير ghairil المغضوب maghdubi عليهم 'alaihim ولا الضالين. waladdallin. وإلى جميع شيخنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب أبو حميد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى. أسأل الله أن ينفعونا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا قد خرجنا Allahumma inna qad kharajna من حولنا وقوتنا min hawlina wa quwwatina إلى حولك وقوتك ila hawlika wa quwwatika ومن علمنا إلى علمك min ilmina ila ilmika ومن إرادتنا إلى إرادتك min iradatina ila iradatika برحمتك يا أرحم الراحمين. birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على نور الأنوار Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار sirril asrar وترياك الأغيار tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار miftahi babil yasar سيدنا محمدا المختار Sayyidina Muhammadanil Mukhtar وآله الأطهار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا بفتوح العارفين بفتوح العارفين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di akhlak Rasul SAW tentang kalam dan tertawanya itu ya. Ya. Nah, coba dibacakan itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Perkataan dan tawa Nabi. Beliau adalah manusia yang paling fasih bicaranya dan paling manis perkataannya. Beliau berkata, Ana afsahul Arab. Aku adalah orang Arab yang paling fasih. Penduduk surga berbicara dengan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Beliau berbicara dengan pembicaraan yang ringkas dan bermakna dalam, tanpa berpanjang lebar dan tanpa cacat. Pembicaraan beliau berurutan dan diselingi dengan penggalan-penggalan yang dihafal dan dipahami oleh orang yang mendengarnya. Beliau selalu mengatakan kebenaran, baik ketika senang maupun ketika marah. Beliau adalah orang yang paling banyak tersenyum dan paling riang selagi sebuah ayat tidak sedang turun kepada beliau atau ketika beliau tidak sedang mengingatkan kiamat atau menyampaikan khutbah yang berisi nasihat. Pada suatu hari seorang badui datang kepada beliau ketika wajah beliau sedang berubah dan tidak dikenali oleh para sahabat beliau. Orang badui itu ingin bertanya kepada beliau, tapi para sahabat beliau berkata, "Jangan lakukan itu wahai orang badui, karena kami tidak mengenali roman wajah beliau." Orang badui itu berkata, "Biarkan aku, demi zat yang telah mengutus beliau sebagai nabi dengan kebenaran, aku tidak akan membiarkan beliau sampai beliau tersenyum." Orang badui itu lalu berkata, "Wahai Rasulullah, disampaikan kepada kami bahwa Dajjal akan mendatangkan bubur kepada manusia ketika mereka binasa kelaparan. Demi bapa dan ibuku, apakah menurutmu aku bisa menahan diri dari buburnya demi membersihkan dan menyucikan diri?" Rasulullah SAW pun tertawa hingga gigi taring beliau tampak. Kemudian beliau bersabda, "Tidak, tapi Allah akan membantumu dengan sesuatu yang dengannya dia mencukupi kaum mukminin." Oke, coba sampai situ dulu.
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling enak apabila didengar ucapannya. Ucapannya paling jelas, kalau ngomong itu jelas, teratur. Nah, di antara presiden yang dianggap bahasanya tuh sangat teratur tuh SBY. Ya, terakhir tuh bikin apa tuh, himbauan tentang Perang Dunia Ketiga. Banyak orang muji tentang bahasanya yang efektif gitu ya. Minim pengulangan kata. Nah, semua yang dipakai itu efektif. Nah, begitulah kira-kira baginda Nabi SAW lebih dari itu. Maka di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah jawami'ul kalim. Jawami' berarti komprehensif. Kalau ngomong tuh komprehensif. Menyeluruh. Ya, kalam-kalamnya tuh menyeluruh. Singkat, padat, berisi. Nah, itu ya, kalau kita singkat, padat, nggak jelas kalau kita. Ya, jawami'ul kalim. Itu ciri baginda Nabi ya. Nggak mungkin seorang Nabi itu kalau ngomong tidak jelas. Ya, Nabi Musa alaihi salam, ya Nabi Musa bukannya tidak bisa berbahasa, cuma Nabi Musa itu karena lidahnya keluh, ya. Nah, bukan tidak bisa berbahasa, bukan, tapi memang ada lidahnya itu keluh karena itu ya, bara api. La fudul wala taksir, nggak dipanjang-panjangin, wala taksir, nggak juga kependekan. Nah, itu ya. Paling banyak senyum, aksaron nasi tabassuman, manusia yang paling banyak tersenyum. Selama yang disampaikan oleh Nabi itu bukan tentang kiamat. Selama yang disampaikan Nabi itu bukan tentang nasihat. Pasti kalau ngomong tuh sambil senyum. Tapi kalau udah ngomong tentang kiamat, ngomong tentang peringatan, nasihat, Quran, maka Nabi SAW sangat serius. Nah, di antara kisah Nabi itu sangat pandai tersenyum adalah ketika seorang A'rabi, orang gunung, orang Baduy. Orang Badawi itu orang yang hidup di alam artinya ya. Orang Badawi, A'rabi, orang pegunungan dari luar Arab. Datang orang kampung bertanya, nanti Dajjal tuh, katanya Dajjal tuh kalau datang bawa bubur. Ya, jadi kedatangan Dajjal itu ya paceklik ya. Paceklik, kita butuh air. Ya dunia makin hari makin krisis pangan, ya udah itu memang begitu. Ya. Krisis air, krisis pangan, yang tadinya sawah jadi rumah, tadinya sawah jadi gedung, tadinya sawah jadi tol, tadinya sawah jadi tambang, tadinya sawah jadi kantor, macam-macam. Ya. Sehingga populasi semakin banyak, sumber makanan semakin sedikit. Apa yang terjadi kalau manusia makin banyak, makanan makin dikit? Perang lah, hanya untuk makan. Ini perangnya bukan antara orang Jakarta ke orang Bogor, orang Bekasi ke orang Jakarta. Ini perangnya antar negara untuk berebut itu. Bayangin Cina kurang pangan. Bagaimana cara dia nyari? Caplok lah negara-negara yang bisa dicaplok. Ya. Nah, itu ya. Jadi itu memang min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat. Udah. Manusia berusaha menjauhi kiamat, justru usaha untuk menjauhi kiamat itulah Tanda-tanda lebih mendekati kiamat. Coba bingung kan? Manusia pengen menjauhi kiamat, lari dia dari kiamat. Justru lari itu malah mendekati kiamat. Itu yang dilakukan manusia. Ya. Nah, kira-kira nanti saya pengen buburnya Dajjal apa enggak ya Nabi? Nah, Nabi tersenyum sampai terlihat gigi gerahamnya.
Nah, kata Nabi SAW, Nabi tidak pernah berbohong. Nabi tidak mungkin berbohong jawabannya. Bal yughnikallahu bima yughni bihil mu'minin. Kau akan dikayakan. Dikayakan itu dibuat tidak butuh. Ghina itu artinya apa? Tidak butuh. Definisinya itu berbeda ya. Ini kan ya terjadi pergeseran makna ya. Shifting. Terjadi pergeseran makna. Kaya yang dalam bahasa Arab itu adalah ghaniyun. Allah Subhanahu wa taala punya Asmaul Husna Al-Ghaniyu. Apakah Allah duitnya banyak? Bukan. Allah tidak membutuhkan. Maka nanti di Quran disebut wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah tuh enggak butuh alam semesta. Alam semesta butuh Allah. Allah enggak butuh bumi. Allah enggak butuh langit. Allah enggak butuh hujan. Allah enggak butuh matahari. Apalagi manusia yang kecil-kecil itu. Allah enggak butuh. Tuh ghani. Semakin orang tuh enggak butuh, dia semakin ghani. Di antara kita yang paling tidak butuh orang, dialah aghnan nas. Sekaya-kayanya manusia itu ya. Itu. Nah, terjadi pergeseran. Orang yang enggak butuh, orang yang pandai memenuhi kebutuhan disebutnya kaya. Nah, pandai memenuhi kebutuhan itu kalau berlimpah materi. Jadilah definisi kaya adalah berlimpah materi. Bahasa Inggrisnya juga mengalami pergeseran. Ya, dulu apa tuh bahasa Inggrisnya? Wealth ya, sejahtera. Bergeser rich, kaya. Gitu ya. Nah, kalau sejahtera tuh gimana? Ya sejahtera sama ghani juga sebenarnya masih ada gap ya. Wealth ya. Masih ada gapnya apa tuh? Artinya komunitas itu mapan. Kompak, mapan, saling tolong menolong. Nah, itu ya, sejahtera. Punya rasa aman, nah gitu. Nah, itu berubah jadi rich, kaya. Punya materi banyak. Ya, nah, akhirnya definisinya berubah. Nah, jauh-jauh hari Nabi udah kasih tahu, laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal laisal ghani bi kasratil aradi, walakinnal ghani ghina an-nafsi, walakinnal ghani ghaniyun nafsi. Bukanlah kaya itu, ghani itu bukan banyaknya arad, materi. Tapi kaya itu adalah jiwa yang kaya. Dan sudah takdirnya orang yang beriman tidak mungkin mencapai kekayaan yang apa tuh ya? Hyper rich. Nah, gitu ya. Bukan lagi crazy rich ya. Ini hyper rich gitu ya. Nggak akan. Dan nggak pantas. Nggak pantas orang beriman duitnya numpuk-numpuk ya. Orang beriman punya emas 100. Orang beriman punya emas misalnya 1 ton. Nggak pantas kan? Nggak pantas lah. Selama ada orang miskin nggak pantas orang beriman punya emas 1 ton. Gitu ya. Nah, harta akan terkumpul kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, la bal yughnikallah. Allah akan membuatmu ghani. Bima yughni bihil mu'minin, sebagaimana orang-orang mukmin juga ghani. Nah, di situ Rasulullah SAW menjelaskan sambil tertawa. Jadi lucu, pertanyaan orang Badui ini lucu. Ya Rasul, nanti kan Dajjal bawa bubur nih. Ya enggak, Dajjal bawa bubur. Apakah nanti saya ambil buburnya, terus kalau udah kenyang beriman lagi ke Allah, kafir lagi ke Dajjal gitu ya? Ketawa ya Rasul. Enak bener siasatnya. Menyangin dulu. Ya. Saya terima dulu gitu ya.
Saya terima dulu buburnya, makan, kenyang, kafir lagi, dajjal gitu, katanya begitu. Iya, itu pertanyaan-pertanyaan ini ya, logis ya. Pertanyaan-pertanyaan polos. Ya. Pertanyaan polos itu. Dark jokes. Dikira dajjal nggak tahu, orang pura-pura. Ya. Gitu ya. Jadi dajjal itu apa? Dajjal itu memberikan bantuan sosial di dunia ini. Negara-negara yang miskin, dajjal datang ngasih bantuan sosial. Ngasih apa tuh? Fun ya. Ngasih apa? Ngasih ngasih bantuan lah ya, ngasih bantuan ya. Itu dajjal kerjaannya. Jangan kaget. Ya. Kalau sekarang mungkin masih dompet du'afa, ntar mah dajjal. Ya. Jangan kaget, ya. Dajjal nanti. Kelasnya internasional dia udah. Internasional. Yang bawa air, dajjal. Dajjal yang bawa air. Kau haus nih, aku bawa air. Ya. Beriman kepadaku. Minum. Aku hidupkan keluargamu yang mati. Oh, dajjal. Lanjut. Apabila beliau ditimpa suatu permasalahan, maka beliau memasrahkan permasalahan itu kepada Allah, berlepas diri dari daya dan kekuatan, dan memohon diturunkannya petunjuk. Beliau mengucapkan, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran, sehingga aku dapat mengikutinya. Tunjukkanlah kepadaku kemungkaran sebagai kemungkaran, dan karuniakanlah kepadaku kekuatan untuk menjauhinya. Lindungilah aku dari kebimbangan, hingga aku mengikuti hawa nafsuku tanpa petunjuk darimu. Jadikanlah hawa nafsu sebagai pengikut ketaatan kepadamu. Ambillah ridho dirimu dari diriku dalam keselamatan. Dan berikanlah kepadaku petunjuk tentang kebenaran yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus." Nah ini ya. Di antara kalimat-kalimat efektif ada di dalam doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinil haqqa haqqa fa'attabi'uh wa arinil munkara munkara warzuqni ijtinabah. Masya Allah nih, coba doanya itu bagus banget ya. Ya kan kelasnya hadis itu kan di bawah Qur'annya. Qur'an itu kata-katanya final, nggak bisa diganti. Ya. Quran itu kata-kata yang dipakai final, nggak mungkin bisa diganti dengan yang lain, nggak bisa. Kalau kita ngomong bisa diganti dengan yang lain ya, kita ngomong meja ganti pakai apa? Kursi, bangku gitu, bisa. Kalau Quran nggak bisa. Walaupun ada sinonim, itu nggak bisa pakai yang lain. Itu Quran itu kata-katanya final. Nah contoh ya. Bagaimana Quran bilang kul innama ana basyarun mislukum. Jadi abadikan di Quran ya. Wahai Muhammad, katakanlah aku nih basyar seperti. Basyar itu kan artinya manusia. Itu bisa diganti annas, bisa diganti insan. Bisa? Nggak bisa. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, ya sama-sama manusia. Mau annas manusia, mau insan manusia. Tapi Quran bilang basyar, mutlak itu nggak bisa diganti. Final. Selesai. Gitu. Kalau diganti, berubah dia artinya. Basyar adalah makhluk biologis. Aku nih biologis seperti kalian. Kalian makan, aku makan. Kalian minum, aku minum. Kalian ngantuk, aku ngantuk. Aku sama seperti kalian basyar. Tapi sebagai insan berbeda. Ganti pakai insan, berubah artinya. Gitu ya. Itu Quran. Jadi Quran tuh kalimatnya final.
Nah, hadis itu di bawah Quran. Ya, coba nih. Ini luar biasa. Rasul bilang nih, "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar. Dan jadikanlah aku mengikuti kebenaran." Ini sangat efektif nih. Ya Allah, Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar dan buatlah aku mengikuti kebenaran. Dan perlihatkanlah kemunkaran kepadaku sebagai kemunkaran. Dan anugerahilah aku agar menjauhi kemunkaran. Oke. Ini kalau dijelasin jadinya panjang. Tapi Rasul menggunakan kalimat yang sangat efektif. Kalau kita jelasin kan begini, pakai aja pemahaman terbaliknya. Enggak semua kebenaran kita lihat sebagai kebenaran. Kalaupun kita lihat itu benar, belum tentu kita ngikutin. Enggak semua keburukan kita lihat sebagai keburukan. Kalaupun kita lihat yang buruk itu buruk, belum tentu kita menjauhi. Rasulullah SAW menggunakan kalimat yang sangat efektif. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar. Syihab jadi anggota dewan, ini ngelihat orang duitnya sekoper-koper, setas-tas, hidupnya senang. Bisa ada masjid di mana mau bangun, nyumbang. Ya enggak? Oh, PTQ mau buka bersama, nyumbang. Ya enggak? Oh, masjid butuh karpet, nyumbang. Kata si Syihab ya. Boleh juga nih. Goyang enggak dia? Temen polisi banyak, ya enggak? Boro-boro ditangkap, jaksa temennya semua malah. Mau apa? Ya, kita akan melihat yang kayak begitu. Akan melihat. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, perlihatkanlah yang kepadaku yang benar itu benar. Dan kalau aku sudah melihat bahwa itu benar, izinkan aku untuk mengikuti kebenaran itu. Ya. Sebaliknya juga, perlihatkanlah kepadaku yang munkar itu munkar, dan anugerahilah aku untuk menjauhi kemunkaran tersebut. Enggak selalu, enggak selalu yang namanya hukuman itu dibayar cash di dunia, enggak selalu. Harta haram bikin enggak berkah. Ya pasti. Cuman bagaimana bentuk ketidakberkahan itu? Bisa abstrak. Orang bilang, "Wow, gara-gara harta haram, rumah tangga berantakan. Anak bandel-bandel." Nah, gitu ya. Gara-gara harta haram. Anak bandel gitu ya. Suruh belajar nggak mau misalnya. Tapi nggak selalu begitu. Ada juga nanti yang tahu-tahu anaknya hebat, sukses, menjadi pejabat macam-macam. Coba Rasul bilang, ya Allah, perlihatkanlah kebenaran itu kebenaran. Kalau ada yang nanya begitu, saya jawab. Kemudahan untuk melakukan kemunkaran, kemudahan untuk melakukan kemunkaran. Jadi kalau kamu lihat orang gampang melakukan kemunkaran, itu sendiri sudah azab. Itu jelas nggak tuh rumusnya tuh? Jelas. Orang nih gampang nih, ya, dapat duit, nggak halal nih. Kok enak bener ya? Selamat mulu, dihormatin orang, bisa berbuat baik, amal soleh. Trennya begitu sekarang. Trennya begitu. Korupsi, dia amal soleh, semakin termotivasi untuk korupsi. Terus aja begitu, puter. Ya, itu trennya kayak begitu.
Ya. Ada. Kemudahan untuk melakukan keburukan adalah kegagalan itu sendiri. Kemudahan untuk melakukan keburukan atau kemunkaran adalah azab itu sendiri. Kemudahan untuk setia pada kebaikan adalah kebaikan itu Sendiri. anugerah itu sendiri. Kok gua jalannya kayak semut ya karirnya, gitu ya? Kok gua karirnya kayak semut, begini apa nasib guru honorer gitu ya? Nasib gua kayak semut gitu ya. Nah, kesetiaan kepada kebenaran, kemampuan untuk setia kepada yang benar adalah anugerah itu sendiri. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah ngitungnya kepada apa? Material, ya sudah. Selesai udah. Itu ya, tuh doa Rasul tuh konkret ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Oh sini wa arinal munkara munkaran warzuqna jitinabah. Wa'izni min ayyashtabiha alayya. Waduh, Masya Allah. Ya Allah, dan lindungilah aku, jangan sampai antara yang munkar sama yang hak itu apa? Nyaru. Jadi aku bingung milihnya. Akhirnya aku milih berdasarkan hawa nafsu. Fa'attabi'u hawa ya bighairi hudan minka. Maka aku ikutin hawa nafsu untuk memilih antara yang benar atau yang buruk karena dia nyaru. Waja'al hawaya taba'an li ta'atika, dan jadikanlah hawaku wanahan nafsa anil hawa, menahan dirinya dari hawa. Waja'al hawaya taba'an li ta'atik, jadikanlah hawaku ini mengikuti ketaatan kepadamu. Hawa kita tuh satu ngantuk. Kalau nggak ngantuk, gue yang penting datang dah walaupun nggak denger itu tuh. Ya, yang penting gue datang dah pokoknya dah. Tapi udah bagus sih, udah bagus juga. Ya, ya begitu kan. Jadi setan itu jauh lebih berpengalaman dari kita. Tadi saya pengen izin nih jam 7 karena badan nggak enak badan. Bayangin jam 7. WA nggak nih? Enggak, saya nyampe sini. Nyampe sini saya. Tapi apakah saya apa saya nyampe sini berarti udah selamat? Ya enggak juga. Masih ngikutin aja tuh setan dengan segala caranya. Ya. Jadi berlapis-lapis, jebakannya itu berlapis-lapis. Enggak akan selesai. Nah, hawanya itu di antara hawa itu satu, makan minum sakit perut santai-santai, tiduran tuh hawa itu namanya. Ya, apa tuh? Kenikmatan paling dasar manusia itu tuh hawa tuh. Cirinya gampang, yang dimiliki oleh ayam kita punya, nah itu hawa tuh. Ayam kawin kita kawin. Ayam makan kita makan. Ayam tidur nggak? Tidur. Ikan tidur nggak? Tidur. Kapan? Ikan tidurnya. Ya kalau kita tidur, ikan tidur. Nah, kita bangun, ikan bangun. Ya harus pas. Simpel. Ya, apa yang dimiliki oleh makhluk biologis lain, Kita. dan kita juga punya, nah itulah hawa itu. Dan jadikanlah hawaku mengikuti ketaatan Kepadamu. berdasarkan taat kepadamu hawaku itu. Pengennya makan, Allah bilang nggak boleh makan, puasa. Hawanya mengikuti taat kepadamu. Pengennya makan semuanya, tapi apa gunanya puasa kalau balas dendam? Nama juga imsak, nahan. Udah nahan, dilepas, ya gagal lah. Dilawasin. Gagal lah. Ya. Jadi kalau buka tuh metik tuh, bus langsung dia.
nggak ada gigi satu, nggak ada deh. Gigi dua langsung deh. Wa khudh ridha nafsika min nafsi fi afiyatin wahdini fi makhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik fa innaka tahdi ila siratim mustaqim. Ini adalah contoh bagaimana pemilihan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat jawami'ul kalim, menyeluruh, singkat, padat dan sangat-sangat efektif. Oke, lanjut. B. Akhlak dan etika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Beberapa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini juga dipaparkan di dalam bab mengenai makan dan minum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakan kisah sejenis timun dengan kurma matang. Buah segar yang paling beliau suka adalah semangka dan anggur. Kadang beliau memakan anggur hingga airnya mengalir ke jenggot beliau seperti mutiara yang menggelinding. Makanan beliau yang paling banyak adalah air dan kurma. Beliau mengumpulkan susu dengan kurma dan menamakan keduanya dengan al-yabain, dua makanan yang lezat. Makanan yang paling lezat menurut beliau adalah daging. Rasulullah SAW bersabda, daging dapat menambah pendengaran dan daging adalah raja makanan di dunia dan akhirat. Seandainya aku meminta kepada Tuhanku agar memberi aku makan dengan daging setiap hari, niscaya Dia akan melakukannya. Nah, cukup sampai dulu. Rasul SAW diantaranya yang dimakan adalah kisah. Kisah itu yaitu disebut di Quran ya. Itu makanan yang disebut di Quran itu. Ya. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, fad'u lana rabbaka yukhrij lana apa? Ya Rabb. Kisaiha wa fumiha wa apa tuh? itu ya Ustaz. Kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbuka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Memang disebut di Quran, tapi itu yang nyebut siapa? Bani Israel. Wahai Musa, makanan gini-gini aja ya. Bosen juga kita. Makanannya setiap hari MBG gitu. Makanannya setiap hari cuman ada apa itu? Apa? Tahu gejrot. Ya Bani Israel itu makanannya cuma 2 macam. Ya. Makanannya hanya 2 macam, yaitu semacam burung merpati dengan madu ya. Madu. Jadi cairan yang turun pagi-pagi di dedaunan dan itu manis rasanya. Itu ya. Manna wassalwa. Do gini-gini aja makanan, mintain dong kepada Tuhan wahai Musa, kau kan perwakilan kami. Mintain dong kepada Tuhan supaya menurunkan yang ditumbuhkan oleh bumi, mimbak liha wa kisaiha wa fumiha, kacang-kacangan ya, wa basoliha wa adasiha, ya, bawang putih, kacang adas, timun, acar kira-kira gitulah ya. Nah, rutab, milah, kurma basah. Wa kana ahabba fawaqih ilai ar-rutab wal batikh wal ainab, anggur. Wa rubbama akal ainab kharton yara ala lihyatihi, ya, airnya itu kadang-kadang mengalir di jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dicampur antara susu dan kurma, at-tamr, ya.
dicampur antara susu dan kurma. Di percampuran antara susu dan kurma disebut dengan atyabain. Tapi murni ya, susu kambing murni, tanpa dicampur macam-macam. Ahabbat ta'am, yang paling disukai Rasul makanan adalah daging. Rasulullah SAW sampai menyatakan itu makanan sayyidut ta'am. Sayyidut ta'am adalah daging. Daging kambing yang Rasul makan, daging kambing. Di dunia dan di akhirat sayyidut ta'am adalah daging. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, seandainya aku minta kepada Allah untuk memberiku makan daging, maka setiap hari aku makan daging. Tapi minta gak Rasul? Tidak. Seandainya aku meminta kepada Allah setiap hari makan daging, aku makan daging. Tapi Rasul tidak pernah minta. Rasul memilih sehari makan, sehari tidak makan. Sehari sabar, sehari syukur. Gak masak bisa 2 bulan. 1 purnama, bertemu purnama lagi, dan tidak ada masakan di rumah Nabi. Itu begitu. Itu bukan manusia normal ya. Kalau kita gak bakal bisa udah. Gak bakal bisa. Kecuali kita emang miskin banget. Itu juga bukan karena keinginan, karena miskin aja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulus sarid. Rasul makan bubur daging. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qara' wa yaqul innaha syajaratu akhi Yunus. Ada namanya buah qara' ya. Buah qara' itu adalah buah yang ditumbuhkan Allah ketika Nabi Yunus dilepehin di pantai. Jadi kan ikannya itu ngelepehin Nabi Yunus tuh di pantai dalam keadaan wahwa sakim, gitu ya. Wahwa sakim. Dalam keadaan sakit Nabi Yunus itu dilepehkan. Nah, kemudian apa? Ditumbuhkan syajaratul qara'i yang dimakan oleh Nabi Yunus. Itu surat apa tuh ya? Al-Qasas, As-Saffat. Mungkin sekitar 140-an lah. Ya. Syajaratul qara'. Nanti baca itu ya. As-Saffat 140. Coba baca, ada enggak? Atau salah, bukan As-Saffat. Oke, ada 3 surat lah ya. Coba As-Saffat. 148 gitu. As-Saffat 146. Coba baca. As-Saffat 1. Masya Allah. As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Ya. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Jadi jenis labu. Kalau di situ qara' artinya apa terjemahannya? Sejenis labu. Nggak tahu nih ya, model labunya gimana kita nggak tahu ya. Gitu ya. Dah. Itu. Jadi itu pohon pertama yang tumbuh ya karena untuk Nabi Yunus alaihissalam. Untuk Nabi Yunus alaihissalam. Innaha syajaratu akhi Yunus. Qalat Aisyah. Ya, jadi kenapa Rasul suka makan labu? Karena itu buah berkah. Buah yang ditumbuhkan untuk Nabi Yunus alaihissalam. Buah berkah. Nah, gara-gara Rasul SAW makan labu, sahabat jadi suka makan labu. Begitu ditanya, kenapa kamu suka makan labu? Tumben-tumbenan. Jawabannya gampang. Karena aku ngelihat Rasul makan labu. Aku jadi makan labu.
Besok martabaknya ganti labu ya. Jangan labu doang lah. Pedaknya kalian. Lodeh. Enak nih labunya nih. Iya kan disantenin labunya. Nah, Polos. wa kana yaqul ya Aisyah idza tabaqtum kidran fa'ksiru fihi minad dubba'i fa innahu yashuddu qalbal hazin. Lanjut baca lagi. Aisyah berkata, apabila kalian memasak belalang, maka perbanyaklah duba, sejenis belalang kecil, karena itu dapat mengobati hati yang sedih. Beliau memakan daging burung yang diburu. Beliau tidak pernah mengejar dan memburu burung, tapi beliau menyukai agar burung diburu untuk beliau dan dihidangkan kepada beliau. Lalu beliau memakannya. Beliau memakan roti dengan minyak samin. Bagian yang beliau sukai dari kambing adalah kaki depan dan pundak. Bagian yang beliau sukai dari belalang adalah duba. Bagian yang beliau sukai dari lauk adalah al-khal. Bagian yang beliau sukai dari kurma adalah ajwa, jenis kurma. Dan memohonkan berkah untuk kurma itu. Beliau bersabda, kurma ajwa berasal dari surga dan obat bagi racun dan sihir. Jenis sayuran yang beliau sukai adalah hindiba, nama sayuran dan andewi. Oke. Kurma ya. Kurma ajwa. Kata Rasul SAW mendoakan khusus kurma tersebut. Kemudian mengatakan ini adalah dari sorga. Wa syifa'un minas summi, dan syifa. Syifa sama dawa tuh berbeda ya. Dawa tuh obat itu ini menghilangkan penyakit. Kalau syifa itu stabilitas biasanya. Kayak madu ya. Madu tidak menghilangkan penyakit. Madu menjaga stabilitas tubuh. Ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. An-Nahl. Keluar dari perut-perut lebah-lebah itu syarabun, minuman yang bermacam-macam warnanya. Ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah, macam-macam. Fihi syifaun linnas. Di dalamnya ada syifa untuk manusia. Dari racun dan dari, jadi menjaga dari segala antioksidan ya. Wasihar dan sihir. Oke, itu makanan yang paling disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut. C. Etika dan akhlak Nabi dalam berpakaian. Rasulullah SAW mengenakan pakaian apa saja yang beliau dapatkan. Beliau paling sering mengenakan pakaian putih. Rasulullah SAW bersabda, kenakanlah pakaian putih kepada orang-orang yang masih hidup di antara kalian, dan kafanilah dengan kain putih orang-orang yang telah mati di antara kalian. Beliau mengenakan peci di bawah serban dan melilitkan serban beliau. Kadang beliau melepas peci beliau dari kepala dan menjadikannya sebagai pembatas di hadapan beliau, lalu beliau melaksanakan sholat. Apabila beliau mengenakan pakaian, maka beliau memulai dari sebelah kanannya. Ketika mengenakan pakaian, beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kepadaku apa yang dengannya aku menutupi auratku dan menghiasi diriku di antara manusia. Apabila beliau melepaskan pakaian, beliau memulai dari sebelah kiri. Beliau memiliki pakaian khusus untuk hari Jumat. Apabila beliau mengenakan pakaian baru, maka beliau memberikan pakaian beliau yang lama kepada orang miskin. Beliau bersabda,
Tidak seorang muslim pun memberi pakaian kepada orang miskin dari sedikit pakaiannya. Ia tidak memberi pakaian pada orang miskin itu kecuali karena Allah, kecuali ia berada di dalam jaminan, perlindungan dan kebaikan Allah. Selama pakaian itu masih menutupi tubuh orang yang miskin itu, baik selama masih hidup maupun setelah mati. Beliau memiliki kasur dari kulit yang berisi sabut. Panjangnya sekitar 2 hasta dan lebarnya sekitar 1 hasta 1 jengkal. Beliau memiliki sebuah mantel yang dibentangkan untuk beliau kemanapun beliau berpindah dan dilipat 2. Beliau mengenakan ikat pinggang dari kulit yang dibubuhkan 3 lingkaran dari perak. Oke. Baju Rasul SAW putih, pernah juga hijau, pernah juga warna-warna ya. Rasul SAW suka warna hijau, tapi kebanyakan baju yang dipakai warna putih karena itu adalah baju kafan kita juga warna putih. Apa hukum kafan itu warna putih? Hukumnya sunnah. Hukum kafan warna putih sunnah. Artinya kalau tidak ditemukan warna putih maka boleh menggunakan yang lain. Nah cuman ntar di kuburan sendiri bingung deh. Beda. Ya. Ya. Supreme. Nggak ada kafan, ntar Farhan digulung pakai spanduk zakat kan. Bener. Baru si fresh masih bau cetakan. Bener. Nah, beliau suka menggunakan tutup kepala, al-qalanis ya, qalanis. Di Indonesia ini tutup kepala. Nah, di Arab ya begitu, itu budaya ya. Jadi tutup kepala, udang-udang itu budaya itu, budaya Arab itu memang gitu. Kalau sekarang tuh jadi branding ulama ya. Ya karena ulama-ulama kita belajar di Hijaz semuanya begitu semua. Ya, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari di sana, Kiai Ahmad Dahlan di sana. Pulang-pulang Syekh Nawawi orang Al-Bantani ngajarnya di Mekah. Ya semuanya begitu. Memang pakaian di sana begitu, di sana pakai peci makan lucu jadinya. Ya. Lalu banyak kiai-kiai Indonesia belajar di sana, pulang-pulang kebawa tradisi di sana ke sini, pakainya gitu, udang-udang begitu. Itu budaya sebenarnya. Budaya Arab yang begitu. Kalau nonton film-film sama antara Khalid bin Walid, Abu Sufyan, ya udang-udangnya sama. Umar bin Khattab, ya sama. Ya, udang-udangnya begitu bentuknya. Jadi kita begini bentuknya, peci ya. Nah. Nah, kemudian yang unik dari Rasulullah SAW, kalau beliau menggunakan baju baru, maka baju yang lain itu diberikan kepada orang miskin. Itu orang miskin pakai bajunya Nabi gitu. Pakai bajunya Nabi, bayang. Ma min muslim yaksu musliman min fadli thiyabihi wa la yaksuhu illa lillahi ta'ala. Tidaklah seorang muslim itu menutup atau memberi pakaian kepada seorang muslim lain dari kelebihan bajunya, dan tidaklah dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menanggungnya fi dhamanillah wa hirzihi wa khairihi, selama masih dipakai oleh orang tersebut. Oke, lanjut. D. Keberanian Nabi. Ali radhiyallahu anhu berkata, dalam perang Badar kami berlindung di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah orang yang paling dekat dengan musuh. Mukjizat Okay. Nabi. Oh, itu segitu doang ya? Iya.
Ya, ada tambahnya cuma sedikit aja. Kami melihat ketika perang Badar, perang pertama kali ya, perang Badar, keduanya perang Uhud. Perang Badar 300 versus 1000. Perang Uhud 3000 versus 10.000. Ketika perang Badar, kami di belakang. Iyalah, itu perang pertama kali. Perang pertama kali itu bisa dibayangkan kondisi psikologis kaum mukminin, ya. Apa iya perang ini bisa kita menangkan? Tuh begitu wajar. Alusistanya nggak ada, pasukan yang nggak terlatih, kan petani segala macam itu kan. Ini bukan benar-benar pasukan itu, ya. Jadi mereka berada di belakang Rasul SAW. Di situ Rasul SAW berdoa, intuh lik hadhil isabah. Nah, Rasul SAW berdoa, ya Allah, intuh lik hadhil isabah. Ya, kalau kau hancurkan golongan ini, maka tidak akan tersisa orang yang menyembahmu. Nah, ini pantas kalau Rasul yang berdoa. Kalau kita nggak bisa pakai doa itu. Sombong kalau kita pakai doa itu. Ya Allah, kalau kau tidak bayar hutang-hutang masjid kami di material, tidak akan ada yang menyembah. Lah, hancur juga masih banyak masjid yang lain, emang kenapa? Ya Allah, kalau kau tidak bantu pesantrenku, tidak akan menjemahmu lah. Ente siapa emang ya? Ya, nah itu Rasulullah SAW. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus junudun lam tarauha. Ya. Kami utus tentara-tentara yang enggak kelihatan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Ngelemparnya kemana? Kena aja tuh orang kafir tuh. Mati aja tuh. Manahnya kemana? Saking banyaknya kan orang kafir, saking banyaknya, gak karu-karuan, mati semua tapi. Ya, kata Allah, yang ngelempar bukan kamu saat kamu ngelempar. Nah, walakinnallaha, tetapi itu Allah yang melempar. Nah, itu keberanian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambahannya adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam min asyaddin nasi yauma idin ba'sa. Saat perang Badar, Rasulullah yang paling banyak nerima serangan, itu Rasul. Jadi panglima itu bukan di belakang pasukan, di garis paling depan. Sekarang di garis paling depan ya Tamtama. Tamtama Bintara ada peluru, ada duluan itu. Yang halode itu mati duluan itu. Ya. Lanjut. Mukjizat Nabi. Siapapun yang menyaksikan akhlak-akhlak dan kondisi-kondisi beliau serta memerhatikan apa yang dinukil dari beliau, maka akan mengetahui bahwa orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian tidak akan mampu melakukan hal yang sama dengan beliau. Semua itu tidak dapat dibayangkan kecuali berasal dari wahyu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang sesepuh Arab memandang wajah beliau yang mulia dan berkata, demi Allah, ini bukanlah wajah seorang pendusta. Bagi orang yang memiliki mata hati, semua itu cukup untuk menunjukkan kebenaran dan kenabian beliau. Ada beberapa peristiwa luar biasa yang terjadi di tangan beliau. Bulan terbelah untuk beliau di Mekah ketika orang-orang Quraisy meminta hal itu kepada beliau. Beliau memberi makan orang yang banyak dengan sedikit makanan di rumah Jabir, di rumah Abu Talha, dan pada perang Khandaq. Air memancar dari jari-jari beliau hingga semua pasukan kaum muslimin mendapat minum ketika mereka kehausan, dan mereka berwudu dari gelas kecil yang tidak bisa dimasukkan tangan beliau. Oke. Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita selesaikan bab ini ya.
Para nabi itu ketika diutus tidak dibekali dengan satu pasukan. Tidak. Nabi diutus tidak dengan apa tuh? Sekpri, ajudan, pengawal, tidak. Alusista, helikopter, drone, enggak. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi kerajaannya hanya di Palestina saja. Sebagai ini saja. Sebagai pelajaran untuk kita, ada nabi yang diberikan kerajaan yang tidak akan diberikan lagi sesudah Nabi Sulaiman itu. Itu juga berasal dari doanya Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri. Ya, karena juga apa kondisi yang dihadapi Nabi Sulaiman itu berbeda kan. Penyihir-penyihir itu menguasai pasukan jin, menguasai hewan, dan menguasai angin selain manusia. Tapi nabi-nabi yang lain tidak. Nabi Nuh tidak, nggak punya pasukan. Ya, nggak punya pasukan, nggak punya senjata, nggak ada. Nabi Yunus tidak, Nabi Musa tidak. Nabi Musa suruh ngadepin Firaun. Adidaya Firaun kan. Ya. Donald Trump versi gede lah gitulah. Ya. Ya, kalau Donald Trump tuh Firaun kecil gitu. Nah, ini versi gedenya. Ya. Versi lead-nya tuh Donald Trump. Versi light. Nah, Aset. idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun, dia melampaui batas. Ya Allah, minta drone, tidak. Ya Allah, pesawat tempur, tidak. Apa yang diminta? Yang diminta Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Itu yang diminta. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus suruh berdakwah, tidak dibekali dengan pengawal pasukan. Ini tuh nanti ada pengikutnya. Awalnya nggak ada. Itu Nabi, gitu ya. Ini kita jadi anggota dewan langsung sekpri 2, staf ahli 3, 5, langsung mobil dinas apa segala macam. Ya, Nabi nggak ada. Dah. Hanya satu yang membuat Nabi itu tetap yakin, apa itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi terlalu wah banget gitu. Kiai, waduh baris itu pasukan. Mungkin lebih dari Nabi jadinya. Ya, lebih dari Nabi jadinya. Ya. Ya kayak itu lah kadang-kadang orang. Itu rakyat Indonesia ya. Ini Raju nih belum terkenal nih. Ini nggak ada yang mau nih berebut salaman ke Raju nih. Nanti Raju masuk TV, ente teriak-teriak, ente minta salaman. Padahal itu adalah Raju yang sama. Ya, Raju yang sama itu. Syuting kan dia barang ini nanti ya. Barang Iko Uwais ya. Iko Uwais. Yang bagian ditonjokin. Standman-nya doang. Standman. Orang Indonesia gitu. Padahal itu adalah orang yang sama yang dulu diabaikan. Cuman gara-gara masuk TV orang jadi apa? Indonesia begitu. Ya. Nah. Akhirnya apa? Seakan-akan takutnya kita kenapa-kenapa, dikawal gitu kan. Dikawal. Wih, lebih dari Nabi dah pokoknya dah. Gitu ya. Dah.
orang yang melihat akhlak Nabi sudah cukup bahwa ini bukan manusia bukan manusia biasa ini. Nah, jadi orang-orang yang memiliki mata batin dan itu dimiliki ahlul kitab sebelumnya ya, para pendeta ya. Ketika Nabi berdagang mau ke Syam, ada pendeta yang melihat. Ya, itu 2 kali nanti ya. Itu bilang kepada Abu Thalib, oh ini anak Nabi nih, Nabi terakhir. Jangan bawa dia ke Syam, pulang lagi. Nah, orang yang memiliki mata batin akan mengetahui bahwa ini bukan manusia biasa, ini adalah Rasul. Enggak terlihat dalam mukanya itu apa? Wajhu kadzab. Qattu. Wah, ini susah ini ya. Enggak terlihat dalam wajahnya itu muka pembohong sedikit pun. Siap, Anda boleh minjem duit enggak? 3 juta aja. Mikir dia, Ustadz bener enggak nih, itu kan? Kita dicurigain. Nabi enggak. Orang akan bilang, enggak ada muka-muka bohongnya nih. Ya? Kalau kita nih jabri, siap minjem duit dong 3 juta. Bulan depan Anda balikin. Dia belum jawab nih, masih ngetik nih. Lama ngetiknya. Ada enggak? Belum jawab juga sama dia. Lagi mikir deh. Jawabnya apa ya? 1 juta aja apa enggak ada ya? Gitu, dia mikir deh. Nah, maka orang basirah itu mata batin ya, basir. Kalau nazir itu mata fisik, basir mata batin. Orang yang memiliki mata batin akan mengetahui kejujuran ini bukan dimiliki manusia biasa. Pasti dia adalah spesial para nabi. Di antara khariqul adah, hal-hal di luar, ini bukan khariqul adah itu bukan di luar kebiasaan ya, tapi di luar hukum alam, itu bedain ya. Kalau di luar kebiasaan itu ya cuma luar biasa aja. Luar biasa itu ya satu waktu bisa jadi biasa. Tapi kalau di luar hukum alam sampai kiamat dia akan spesial, aneh. Itu namanya khariqul adah. Jadi yang disebut khariqul adah itu melawan hukum alam. Secara hukum alam tuh nggak bisa. Ya fisika tuh nggak bisa. Api tuh panas, nggak dingin. Di mana ada api dingin? Ya, api itu panas, nggak ada api dingin. Tapi kalau api itu bisa dingin, nah itu melawan hukum. Karena sampai kiamat api itu panas. Nah, di antaranya adalah terbelahnya bulan di Mekah ketika orang Mekah minta, orang Quraisy itu minta. Kalau kau Nabi, belah bulan, terbelah bulan. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Nah, kemudian kalau Nabi Musa tuh nurunin makanan dari langit, Nabi Isa nurunin makanan dari langit. Rasulullah SAW memperbanyak makanan di tempatnya. Jadi nggak perlu turun dari langit makanan itu. At'aman nafar katsir fi manzil Abi Thalhah. Jadi satu ketika Rasulullah SAW itu diundang, ya. Rasulullah SAW itu ini di perang Khandaq ya kisahnya, di perang Khandaq. Di perang Khandaq Rasul lapar. Abu Thalhah nih, waduh, ini nggak boleh nih Rasul lapar nih. Rasul nggak boleh lapar. Langsung bikinin makanan. Diundang Rasulullah SAW diundang untuk makan. Ya Rasul, tapi ini hanya cukup untuk beberapa orang saja. Tolong kau datang sama ini datang. Hanya cukup untuk beberapa orang, gitu ya. Hanya cukup 4 orang, gitu. Apa yang terjadi? Diumumin sama Rasul, Abu Thalhah masak. Ayo semua datang ke rumah Abu Thalhah. Pusing gak tuh Abu Thalhah? Ya, datang semua.
Ya. Datang semua, lagi lapar-laparnya habis ngecor. Ya. Gali parit ya. Gali parit, perang Khandaq ya. Nah itu makanan itu yang bagi langsung Rasul. Ya. Yang nuangin langsung Rasul. Tuangin. Nah, itu makanan nggak habis-habis. Ya, sampai terakhir Rasul SAW nuangin ke tempatnya sendiri dan habis. Rasul SAW yang paling terakhir makan. Beliau yang paling pertama diundang dan beliau yang paling terakhir makan. Kalau kita paling terakhir datang, paling pertama makan. Oh, Ustadz beda lah. Ustadz bukan Nabi. Ustadz paling terakhir datang, paling pertama Makan. Duluan pulang. Lo panitia kan beres-beres tenda dulu. Nah, itu ya. Itu kejadian itu tidak sekali dua kali, tapi beberapa kali, sering gitu ya. Jadi kalau Rasulullah SAW mau, itu semua bisa. Nah, begitulah iman tuh diuji. Rasul tuh bisa tapi tidak melakukan itu. Nah, kemudian juga keluar air dari antara jari jemari Rasulullah SAW. Di antara air terbaik itu satu, air yang keluar dari jari Nabi, itu tuh air yang paling bagus di dunia ini. Yang kedua, air Zam-Zam. Yang ketiga, air Nil, air dari sungai Nil. Ya, air dari jarinya Nabi, air Zam-Zam, air sungai Nil. Nah, baru air-air yang lain, air putih, gitu ya. Mamuaya. Jadi urutannya nih kalau kita mau minum air putih, kalau air dari tangan Nabi udah nggak ada, air Zam-Zam. Air Zam-Zam nggak ada, air sungai Nil nggak ada, air putih udah. Air putih yang mereka santri kalau bisa. Jangan yang lain ya. Santri. Udah di hatamin. Ya namanya udah kafir banget tuh kan. Gak diakekahin namanya tuh. Gak diakekahin. Nah. Fasyaribal askar, semua pasukan minum. Wahum at-tosh, dan mereka itu semuanya pada dalam kehausan. Watawaddu'u, para pasukan berwudu dari satu bejana kecil dan mereka bisa berwudu semuanya. Oke, itu diantara, tapi itu semua ya disebut dengan mukjizat hissi. Apa itu mukjizat hissi? Mukjizat hissi adalah mukjizat yang bisa diakses oleh indera. Indera kita tahu, oh air kok jadi banyak ya, makanan jadi banyak ya, bulan terbelah ya. Itu namanya mukjizat hissi. Nah, mukjizat hissi itu hanya bisa disaksikan, dirasakan oleh orang saat itu di situ. Kita nggak tahu, kita nggak ngelihat, kita nggak bisa ngakses. Ya, mukjizat hissi hanya bisa dirasakan orang saat itu di situ. Yang lain nggak tahu, yang nggak di situ nggak tahu. Ya, di situ tapi nggak saat itu juga nggak tahu. Seperti mukjizat para nabi-nabi sebelumnya. Unta Nabi Saleh misalnya, ditelan ikan misalnya, ya, api menjadi dingin, itu semua adalah mukjizat hissi. Hanya satu mukjizat yang tidak hissi, Quran. Mukjizatnya maknawi, dia nggak hissi, dia maknawi. Yang dituju Quran tuh bukan mata, bukan telinga, bukan indera kita, bukan. Ya, yang dituju itu pikiran. Kalau pikiran tuh sampai kiamat soalnya. Ya, jadi Quran itu untuk bikin orang percaya tuh Homer deh. Homer kan jahat ya. Homer itu tuh
minuman brengsek begitu. Untuk bilang bahwa itu minuman brengsek, tuh Quran cuman bilang ijtanibu, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibu. Fajtanibu. Tadi ya, Quran itu kalau pakai bahasa tuh dia mutlak, yang nggak bisa diganti ya. Final. Nggak ada sinonimnya udah. Nggak ada sinonim yang bisa gantiin kata-kata itu. Bahasa Indonesia kan berkembang bahasa ya. Bahasa Indonesia itu berkembang. Pelacur, PSK, jablay gitu. Berkembang loh. Pencuri koruptor gitu misalnya. Kalaupun bahasa itu berkembang, nggak akan bisa gantiin Quran. Nggak ada sinonimnya, nggak ada. Udah selesai. Ya. Untuk supaya orang tuh jauhin khomer, untuk bilang tuh khomer tuh brengsek, minuman paling brengsek, Quran bilang fajtanibu, selesai. Fajtanibu itu artinya jauhi secara total. Total tuh bukan cuma fisiknya dijauhi, tapi secara sosial tuh harus dijauhi. Masyarakat harus dijauhin dari khomer. Karena itu apa? Karena apa? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Setan pengen kalian tuh bermusuh-musuhan, konflik gara-gara mabok. Jadi mabok itu apa? Mengundang kriminalitas. Memang khamr itu memang ya secara medis sudah membuktikan dia menutup itu tuh apa tuh ya? Apa ya? Di otak tuh ada sensor ini, logika, itu ditutup. Tapi yang keluar tuh ini, apa tuh? Adrenalin. Itu tanya sama Azam lah itu ya, dia tahu deh. Ya. Ahli dia. Dah. Itu yang menyebabkan kriminalitas di Amerika meningkat tahun 1920-an. Baca sejarahnya. Tahun 1920. Tahun 1920 dibuatlah amandemen itu. Undang-undang. Dan dilarang khamr di Amerika. Amerika pernah melarang khamr. Lihat loh, Amerika loh. Ini kita lagi nggak ngomongin Alexis Jakarta nih. Amerika tahun 1920 lahirnya Muhammadiyah tuh. Ya, Muhammadiyah baru lahir tuh. Ya, sama NU. 8 tahun pasca tenggelamnya Titanic ya. Amerika melarang khamr. Bukan mengharamkan, bukan pakai agama, melarang khamr. Kenapa? Kriminalitas meningkat. Ya. Untuk melarang khamr, mereka gunakan influencer. Bikin iklan di mana-mana. 60 juta dolar. Baca artikelnya, cari nanti. Ya. Bayangkan satu negara untuk melarang khamr mengiklankan, menghabiskan 60 juta dolar tahun itu. 60 juta dolar. Berhasil? Tidak. Tahun 1933 khamr legal. Karena yang terjadi mafia. Jadi orang main khamr di belakang, main miras di belakang. Jadi banyak backing, geng. Ya. Wah, makin nggak terkendali. Supaya terkendali bagaimana? Ya legalin. Sampai sekarang khamr legal. Jadi udah ngabisin duit banyak? Gagal. Bagaimana orang Islam menjauhi khamr? Cukup turun satu kata, fajtanibu la'allakum tuflihun. Jauhi. Bukan cuma jangan minum, jangan temenin yang minum. Secara sosial jauhin. La'allakum tuflihun. Ada yang bandel-bandel oke, tapi orang muslim taat. Secara umum taat. Khamr haram. Begitu ya. Itu mukjizat apa namanya? Maknawi. Otak kita itu secara logis, iya nih nggak bisa ini. Ya. Satu lagi, mukjizatnya. Innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan
Sama, paham. Udah, kalau pengen nyaingin Allah, pengen nyaingin Nabi, gak usah susah-susah. Bikin aja dah. Bikin proyek nyamuk. Bikin nyamuk. Coba bikin nyamuk. Ya. Kalau nggak bisa sendiri rame-rame dah. Bikin nyamuk, dan gak usah bikin nuklir, bikin nyamuk. Ya, itu kan kita mau perang nuklir. Bikin nyamuk. Jadi nyamuk, dengan kita ngeliatnya kan banyak nyamuk nih. Dengan kita ngeliat nyamuk, kita langsung, iya, orang bisa bikin nuklir. Orang nggak bisa bikin nyamuk. Nggak bisa. Kalau bukan Allah yang bikin nyamuk, orang nggak bisa bikin nyamuk. Sayapnya, nggak kelihatan sayapnya. Coba rontok sayapnya, siapa yang bisa nemuin? Kuman-kumannya, coba kuman-kumannya coba. Urat-urat jantungnya coba. Ya. Jadi cukup nyamuk, nggak perlu apa. Nah, orang yang memang, apa nih bahasa kita nih ya, sebenarnya dia nggak cocok jadi umat Nabi dia. Dia cocoknya tuh jadi Bani Israel. Karena dia mempannya sama mukjizat hissi. Dia nggak pantas pakai mukjizat Quran itu. Dia tuh percaya kalau langit tuh membentuk lafaz Allah. Jadi langit tuh Allah, Allah. Ya ilah, itu pesawat tempur juga bisa. Jelas apa enggak? Chemtrail. Antara itu bonsai bentuk lafaz Allah. Bonsainya lafaz Allah. Ikan lohan lafaz Allah. Nah, jadi dia apa? Dia tuh percaya mukjizat kalau matanya tuh apa? Otaknya nggak jalan. Kayak gitu. Allahu a'lam. Bisa. Ada pertanyaan enggak? Ya. Ya, karena kita ngebayanginnya surga itu dengan hitung-hitungan dunia, dengan ini, dengan ukuran dunia. Jadi seperti ibu-ibu nanya, oh di sana banyak bidadari loh ya, Ustadz. Kalau suami saya istrinya 2, kira-kira kumpulnya sama siapa di surga gitu kan? Atau suaminya yang nanya, gitu ya. Ustadz, ini kan istri saya 2 nih, yang pertama udah meninggal nih. Saya udah nikah yang kedua, ntar kalau saya di surga tuh istri yang pertama apa yang kedua ya? Ya dua-duanya dong Pak. Ah justru itu, di dunia aja saya udah 4 banget. Di surga lagi ketemu. Karena pertanyaan itu lahir dari otak kita yang ngukur surga seperti dunia. Coba pakai ukurannya begini. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Di surga itu nggak ada perasaan macem-macem. Nggak ada. Perasaan apa? Cemburu. Nggak ada cemburu di surga. Dengki. Nggak ada dengki di surga. Nggak ada iri. Nggak ada dengki. Nggak ada, itu. Hilang itu. Maka rasa kamu pengen maksiat juga nggak ada. Itu semua udah disortir orang itu. Itu orang-orang yang, itu hasil sortiran manusia yang masuk surga. Ngerti nggak? Kalau di dunia ini kan manusia ini kan macam-macam ya. Minum khamr. Di dunia, khamr depan mata tuh kalau orang hebat nggak bakal disentuh kan. Orang itu masuk surga, Lik. Di dunia aja depan mata dia nggak mau, Lik. Terus dia masuk surga karena dia ahli ibadah. Dia nggak bakal macam-macam. Ini selain memang khamrnya juga beda. Tapi sekarang kita ngukurnya ke manusianya dulu yang masuk surga. Manusia yang masuk surga itu hasil sortiran, ngerti nggak? Sortir, disortir ya. Udah dipilih. Ini manusia-manusia khusus. Kemudian yang kedua, hatinya totalitas bersih. Coba nih, ini banyak orang kepleset di sini. Oh, di surga bidadari banyak ya, sampai tuh Ustadz Trans TV tuh bilang di surga pesta seks. Ya, itu karena ini namanya ini ngomong kepleset tuh namanya itu.
Atau nggak ngerti sama sekali. Karena dia ngukur surga seperti dunia. Orang tuh yang masuk surga tuh ahli ibadah semua. Orang yang masuk surga tuh apa? Itu ahli ibadah semua. Itu karena yang ngomong di dunianya. Gimana? Di dunianya tuh emang suka seneng-seneng. Dia ngebayang kalau gue masuk surga bisa gue lebih dari ini ya. Iya. Karena kamu ngukurnya pakai otak kamu sendiri. Ya, indikator kenikmatan surga sesuai dengan dunia. Karena ngukurnya begitu. Ya. Jadi istri, nanti suaminya ada bidadari, itu nggak ada cemburu, nggak ada. Emang dicabut, rasa cemburu itu udah dicabut. Oh berarti suami saya, nggak, ini udah ahli ibadah semua mereka. Mereka ahli ibadah udah. Ya, walakum fiha ma tashtahil anfus. Allah bilang, di surga apa yang mereka inginkan semuanya ada. Nah ya, coba ya. Di surga apa yang mereka inginkan, di surga apa yang kamu inginkan semuanya ada. Kamu minta apa itu ada. Pertanyaannya, yang diminta ahli ibadah apa kira-kira? Sama nggak dengan yang diminta manusia-manusia brengsek? Apa nggak? Yang diminta ahli sorga, apa yang diminta ahli sorga? Bisa nggak kami ngelihat yang punya sorga? Jadi ini benar-benar udah sortiran udah. Gitu ya. Kalau kita di dunia itu sukanya apa? Kalau misalnya orang tua kita, anaknya macam-macam. Anak yang satu sukanya jajan. Kamu mau apa? Jajan, gitu. Yang satu sukanya belajar. Kamu mau apa? Buku. Ya. Nah, ketika yang suka belajar ini dijanjikan, kalau kamu juara satu, apa yang kamu minta akan aku berikan. Apa yang dipikirin sama yang suka jajan? Kalau ibu bilang begitu ke saya, apa yang diminta sama dia? Wah, mainan semua. Jajanan semua. Berbeda dengan anak ini. Anak ini udah siap dengan permintaannya. Apa yang diminta kira-kira? Buku. Beda, Lek. Ya. Otak kita dengan otak ahli surga beda. Maka cobalah berpikir dengan gaya ahli surga. Amin. Ya. Ibu-ibu berpikirlah dengan gaya ahli surga gitu kan. Bapak-bapak juga berpikirlah dengan gaya ahli surga. Gitu ya, berbeda. Cara ukur surga itu berbeda dengan cara ukur kita. Ya. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang masuk surga itu udah qalbun salim semuanya. Udah bukan orang yang wah ini Homer nih udah nggak ada orang gitu, nggak ada. Nggak ada. Itu udah pasti nggak masuk surga tuh dia tuh. Itu yang udah pasti dia nggak masuk surga tuh. Itu ciri-ciri yang susah masuk surga tuh. Ngebayangin surga kayak gitu. Gitu ya. Gitu ya. Oke lagi ya. Bisa dipahamin nggak, Lek? Agak muter-muter nggak ngomong saya? Bisa dipahamin ya? Itu logika ahli surga. Coba nanti kita mungkin dibikin artikel logika ahli surga. Insya Allah ya. Seakan-akan kita ahli surga juga gitu. Ini deh. Demikian. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khotimah, rezeki yang luas, halal dan barokah. Amin. Keluarga kita yang wafat sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya atau dilapangkan kuburnya, syafaat ila yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.